Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Jejak-Jejak Ilahi. Seandainya saja orang tuaku memperlakukan aku lebih baik, tentu aku sudah jadi orang sukses seperti anak tetangga sebelah, ujar seorang teman. Seandainya suamiku memberiku kesempatan yang lebih luas dan tidak terus-menerus merendahkanku, tentu aku bisa jadi marketing yang top, kata yang lain. Kalau saja istriku lebih pendukungku, tentu aku sudah menjadi pengusaha yang mapan. Karena dia terus mengkritikku, akhirnya aku jadi begini. Kebiasaan untuk berpikir seandainya, kalau saja, lalu endingnya menyalahkan orang lain menjadi alasan dan benteng-benteng untuk membenarkan diri dan enggan maju. Selama kita menyalahkan orang lain, artinya kita tidak mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki diri sendiri. Ketika kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, maka hidup kita pun akan mandek, stagnan, dan tidak kemana-mana. Kembali Tuhan mengingatkan kisah tentang Yusuf. Apa sih salahnya Yusuf? Dengan polos Yusuf menceritakan mimpinya kepada orang tua dan saudara-saudaranya bahwa mereka semua pada suatu hari akan menyembahnya. Hal lainnya yang membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf karena ayahnya memberinya jubah yang maha indah hanya untuk dirinya. Semestinya ini bukan salah Yusuf sih. Mereka iri hati. Yusuf dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya, difitnah dan endingnya dipenjara. Kita semua familiar dengan kisah ini. Dari jauh Yusuf telah dilihat oleh saudara-saudaranya. Tetapi sebelum ia dekat dengan mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerekamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara-saudara Yusuf ingin membunuh mimpi Yusuf. Tetapi kita semua tahu Yusuf menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir, negara adidaya pada saat itu. Pelajarannya, rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh manusia. Bukankah fakta ini sangat membesarkan hati? Mari kita belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf menjaga agar mimpinya terrealisasi. Apapun yang terjadi dan dimanapun dia berada, baik di rumah Potifar atau di penjara, Yusuf tetap teguh memegang visi Tuhan. Dia akan menjadi pemimpin besar. Meski orang-orang di sekelilingnya melihat dan memperlakukan Yusuf sebagai budak, bahkan dilanjut sebagai budak yang menjadi narapidana, tetapi Yusuf tetap sepakat dengan Tuhan, memandang dirinya sebagai seorang pemimpin besar. Terbukti di rumah Potifar semuanya dikerjakan Yusuf
dengan sangat baik, sehingga Potifar tidak perlu mengerjakan apapun juga selain makanannya sendiri. Demikian pula saat di penjara, semuanya diatur oleh Yusuf dengan sangat baiknya, sehingga semua tahanan dipercayakan oleh kepala penjara kepada Yusuf. Sedemikian bisa dipercaya dan berintegritasnya Yusuf, sehingga kepala penjara pun yakin Yusuf tidak akan lari atau melakukan hal-hal yang merugikannya. Ini latihan Yusuf, bagaimana dia bisa memanage apa yang ada di tangannya dengan excellent. Ketika kesempatan tiba, saat promosi datang, Yusuf sudah siap. Yusuf membawa diri dengan bijak, bercukur, mandi, dan berganti pakaian, berpenampilan sebagai pemimpin. Tidak ada sedikit pun sikap maupun bau budak atau narapidana pada diri Yusuf. Dia mampu mengartikan mimpi, menjelaskan solusi dengan runut, ditambah pula wibawa Allah yang terpancar karena kedekatan Yusuf dengan Allahnya. Dalam sekejap semua berubah. Yusuf menghadap raja, statusnya sebagai narapidana, dan pulang sebagai orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir. Sadarkah kita? Tuhan juga memberi mimpi dan nubuatnya bagi kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Luar biasa sekali, bukan? Rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh manusia. Bagaimana dengan kita? God may not leave visible footprints, but His invisible ones on our heart can never be washed away. Tuhan mungkin tidak meninggalkan jejak yang terlihat, tapi jejaknya yang tidak terlihat di hati kita tidak akan pernah bisa terhapus. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.